Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Operasional Riset 2. Di sini kami akan menjelaskan penyelesaian diagram dengan kerja. Baik, di sini pada kelompok ini ada beberapa anggota, yaitu Nifa Salsabila dengan NIM 2041 6226 2011 06. Lalu ada Muhammad Yazid Fadila dengan NIM 2341 6226 2012 50. Lalu ada Rafi Bukmin dengan NIM 2341 6226 2012 35. Lalu yang terakhir ada Serlina Fitri dengan NIM 2341 6226 2012 15. Baik, pada slide yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Shirley. Kepada Teh Shirley dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mulai menjelaskan timeline kegiatan seminar yang sudah kita susun dari awal sampai akhir. Timeline kegiatan dimulai dengan pembentukan panitia, rapat koordinasi awal untuk menentukan tujuan, tema, dan konsep seminar. Dalam tahap ini, panitia menetapkan jadwal, alokasi tugas, dan target peserta. Proposal kegiatan disusun untuk mendapatkan dukungan dana dan sponsor. Berikut adalah visualisasi jadwal menggunakan critical path method. Jadi pertama-tama panitia ngadain rapat koordinasi buat tentu tujuan, tema, sama konsep seminarnya. Dari rapat ini kita bisa mulai nentuin jadwal, bagi-bagi tugas, dan yang paling penting nentuin target serta yang mau kita capai. Di samping ada tabel. Di tabel ini setiap kegiatan kita kasih nomor, simbol huruf, dan durasi waktunya. Semua kegiatan saling terkait. Jadi ada yang nggak bisa dimulai sebelum kegiatan sebelumnya selesai. Contohnya gini, kegiatan pertama itu penyusunan tim kerja, simbolnya A, dan cuma butuh waktu 14 hari. Setelah itu kegiatan penentuan jadwal dan anggaran, simbolnya B, butuh waktu 4 hari, dan baru bisa dimulai setelah tim terbentuk. Kemudian ada kegiatan kayak identifikasi stakeholder, simbolnya C, yang juga tergantung kegiatan pertama, jadi baru bisa dimulai setelah penyusunan tim selesai. Kita pakai metode critical path method atau biasa disebut CPM buat bantu nyusun jadwalnya. Dengan metode ini, kita bisa tahu mana kegiatan yang paling penting dan nggak boleh telat. Jadi, kalau ada yang terlambat, bisa mempengaruhi kegiatan lainnya dan bikin acara jadi tambah lama. Jadi, dengan perencanaan yang matang kayak gini, kita harap semua proses bisa berjalan lancar dan nggak ada yang terlewat. Semuanya udah kita susun dengan baik, biar acara bisa sukses sesuai rencananya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Shirley yang telah menjelaskan slide pertama. Lalu untuk slide kedua akan dijelaskan oleh Kang Rafli. Kepada Kang Rafli dipersilahkan. Baik, terima kasih Yazid. Untuk slide ini, critical path method atau bisa disebut dengan CPM, di atas menggambarkan jalur kritis dari kegiatan seminar nasional ini. Jadi, setiap tahapan memiliki peran penting untuk memastikan kelancaran acara. Fokus pada jalur kritis membantu mengidentifikasi prioritas dan memastikan setiap aktivitas selesai tepat waktu. Jadi inti dari metode critical path method atau bisa disebut dengan CPM itu bisa digunakan untuk mengatur kegiatan seminar nasional. Dengan yang sudah disampaikan oleh Shirley, jadi CPM ini membantu mengidentifikasi kegiatan mana saja yang tidak boleh terlambat agar sesuai
agar keseluruhan acara tetap berjalan sesuai jadwal. Dengan mengetahui jalur kritis ini, kita bisa menentukan kapan sebuah kegiatan harus mulai dan selesai. Pada tabel di sini ada kegiatan, bisa diisi dengan nama aktivitas yang harus dilakukan, seperti penyusunan tim kerja atau registrasi peserta. Lalu di sebelahnya ada simbol, huruf singkat untuk memudahkan identifikasi tiap kegiatan. Lalu ada IS atau early start, waktu paling awal sebuah kegiatan bisa dimulai. Lalu selanjutnya ada IF, early finish, waktu paling awal kegiatan bisa diselesaikan jika dimulai dengan tepat waktu. Lalu ada LS atau late start, batas waktu paling lambat sebuah kegiatan boleh dimulai tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Lalu ada LF atau disebut dengan late finish, batas waktu paling lambat kegiatan harus selesai. Lalu di sini ada yang terakhir ada slack, jadi selisih waktu antara jadwal paling cepat dan paling lambat. Jika slacknya itu sama dengan 0, berarti kegiatan itu kritis dan tidak boleh terlambat. Contohnya, di sini ada penyusunan tim kerja dengan simbol A, itu dimulai dari hari ke-0 dan harus selesai pada hari ke-14. Karena slacknya sama dengan slacknya 0, kegiatan ini berada di jalur kritis, artinya tidak boleh ada keterlambatan. Seluruh kegiatan dalam tabel ini memiliki slack 0, artinya semua termasuk jalur kritis dan harus dilakukan tepat waktu agar seminar tidak tertunda. Itu penting untuk memastikan semua kegiatan berjalan lancar, terutama untuk seminar dengan tema revolusi industri 4.0 dan penggunaan AI. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rafli yang telah menjelaskan pada slide kedua. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Hani. Kepada Teh Hani dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan IS, IF, LS, dan LF-nya dapat mengelola waktu lebih efektif dan meminimalkan adanya risiko keterlambatan. Terus menghitung slack-nya atau kelonggaran waktu dan mengidentifikasikan aktivitas apa yang harus diawasi secara ketat untuk mencegah adanya keterlambatan. Nah, adapun peta critical path methodenya digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada beberapa aktivitas yang baru bisa dimulai jika aktivitas sebelumnya sudah selesai, seperti aktivitas B dan aktivitas C yang baru bisa dimulai saat aktivitas A ini sudah selesai. Nah, di sini aktivitas A itu membutuhkan waktu selama 14 hari, maka aktivitas B dan aktivitas C baru bisa dimulai pada hari ke-14. Lalu di sini juga ada aktivitas D dan aktivitas E yang baru bisa dimulai saat aktivitas B selesai. Karena di sini aktivitas B-nya membutuhkan waktu selama 4 hari dan dimulainya pada hari ke-14, maka aktivitas B ini akan selesai pada hari ke-18. Berarti aktivitas D dan aktivitas E ini baru bisa dimulai pada hari ke-18. Nah, karena jalur kritisnya ini semua memiliki slack-nya sama dengan 0, berarti aktivitas tersebut itu tidak boleh ada yang terlambat. Jadi berdasarkan tabel yang sebelumnya kita lihat ya, kita dapat menentukan jalur kritisnya ini dengan menghubungkan aktivitasnya itu sesuai dari ketergantungan aktivitasnya masing-masing. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Hani yang telah menjelaskan slide terakhir. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk kesimpulannya, di sini terdapat beberapa jalur kritis berdasarkan analisis. Dapat dilihat, di sini terdapat
3 jalur kritis, di mana jalur kritis yang pertama itu berjumlahkan total 63 hari dari seluruh kegiatan yang ada. Lalu pada jalur kritis yang kedua, di sini dapat kita lihat terdapat total 77 hari dari seluruh aktivitas yang dilaksanakan. Lalu pada jalur kritis yang ketiga, di sini kita dapatkan terdapat 81 hari dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Nah, dari durasi proyek yang dihitung berdasarkan jalur terpanjang, maka dapat disimpulkan bahwa durasi proyek yaitu 81 hari. Semua jalur di atas memiliki durasi yang sama karena mereka adalah bagian dari jalur kritis. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.